Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK Waitasin Surabaya kelas 12 baik program keahlian multimedia AKL dan PKP. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Pak Ubay dalam kegiatan pembelajaran daring dengan mapel pendalaman agama aspek aswaja atau KNU-an. Anak-anakku kelas 12 yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya terkait dengan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita bahas terkait dengan kunut, maka kemudian sekarang lanjutannya adalah tentang tawassul. Apa itu tawassul? Banyak orang tidak tahu, padahal setiap kali ada momen, setiap kali ada acara kirim doa, pasti di situ ada tawassul. Tawassul ini didefinisikan oleh beberapa ulama. Di antaranya adalah talabu usuli manfaatin awin difa'i madarratin minallahi bi dzikri ismi nabiyyin awwaliyin ikraman lil mutawassil bihi. Memohon datangnya manfaat, kebaikan atau terhindar dari bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama seorang nabi atau nama seorang wali untuk memuliakan keduanya. Jadi tawassul itu menyebut nama Rasulullah atau menyebut nama-nama nabi yang lain, menyebut nama para wali ketika kita mau berdoa dengan tujuan mendapatkan kebaikan atau terhindar dari keburukan. Contohnya seperti apa? Misalnya ketika ada kegiatan di rumah tahlilan, biasanya kiai atau ustaz atau tokoh masyarakat yang diminta untuk memimpin doanya pasti sebelumnya membaca surah Al-Fatihah. Sebelum membaca surah Al-Fatihah biasanya ada tawassulnya berupa Al-Fatihatul hadratin Nabiyil Mustafa bibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyebutkan wa ila jami'i auliyaillah at-tis'a, wali Allah yang 9 diantaranya Raden Rahmat rahmatullah alaihi atau Sunan Ampel, disebutkan nama-nama wali yang lain. Itu namanya tawassul. Bukan berarti kita meminta kepada para wali itu, bukan berarti kita minta kepada Rasulullah, bukan, melainkan dengan menyebut nama Rasulullah, nama para wali, nama para syuhada, solehin. Siapa tahu dengan menyebut nama-nama para wali dan para nabi, harapan yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti minta kepada para wali, bukan. Dalil ini bisa dilihat di dalam syarah kitab Al-Qiyam halaman 378. Jadi tawassul itu menjadikan nama seorang rasul, nama seorang nabi atau para wali untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai pelantara agar supaya apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tawassul. Lalu kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 35 Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Kata kuncinya di sini adalah wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah sesuatu yang bisa menjadi pelantara. Para wali itu dekat sekali dengan Allah. Ala
auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Hanya para wali Allah yang kemudian dekat kepada Allah dan mereka benar-benar takut kepada Allah. Dengan kita menyebut nama para wali, nama Rasulullah, siapa tahu hajat kita dengan barakah para wali, dengan barakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tawasul itu bukanlah sesuatu yang dilarang, bahkan ini perintah di dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Lalu kemudian tradisi berikutnya yang dibiasakan di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah bersalaman setelah sholat. Setelah sholat, setelah panggil salam, assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan, ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi, salim dengan teman sebelah kanannya dan juga dengan sebelah kirinya. Apakah ini sesuatu yang bid'ah? Maka dalam Sahih Bukhari, ini hadisnya hadis sahih, halaman 3289. Bagaimana bunyi hadisnya? An Abi Juhayfa qala sallallahu alaihi wasallam ad-duhra rak'ataini wal asr rak'ataini wa baina yadayhi anazatun kana yamurru min wara'iha al-mar'atu wa qama an-nasu faja'alu ya'khuduna yadayhi fayamsahuna biha wujuhakum fa akhadtu bi yadihi fa wada'tuha ala wajhi fa idha hiya abradu min al-thalji wa abyadu min ta'ihatahu min al-miski. Dari Abu Juhayfa bahwasanya suatu ketika beliau berjalan dengan Rasulullah dan kemudian Rasulullah dan juga Abu Juhayfa melaksanakan sholat duhur dan 2 rakaat sholat asar, artinya dikosor. Sedangkan di depannya terdapat tongkat dan ada seorang perempuan yang berjalan di belakang Rasulullah. Lalu kemudian setelah sholat orang-orang berdiri memegang tangan Rasulullah dan menyentuhkannya ke wajah mereka. Aku pun berdiri dan memegang tangan Rasulullah dan menyentuhkannya ke wajahku. Maka aku merasakan tangan beliau lebih sejuk daripada salju dan lebih harum dibandingkan dengan minyak misik. Artinya Rasulullah tidak melarang, Rasulullah tidak menarik tangannya ketika diambil oleh Abu Juhayfa dan kemudian dicium oleh Abu Juhayfa. Seandainya ini sesuatu yang terlarang, tidak mungkin Rasulullah membiarkannya begitu saja. Makanya bersalaman setelah sholat itu adalah sesuatu yang ditradisikan di dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah. Rasul tidak melarang kok Abu Juhayfa ketika meraih tangan Rasulullah dan kemudian menciumnya. Bahkan di dalam kitab Maraqi Al-Falah juz 1 halaman 345 disebutkan tutlabul musafahatu fahiya sunnatun aqibas salati kulliha wa 'inda kulli laqiyyin. Dianjurkan berjabat tangan dan hukumnya sunnah untuk dilakukan setiap selesai sholat dan setiap kali bertemu. Itu sunnah hukumnya. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ma min muslimin yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahu ma qabla an yatafarraqa." Ketika ada 2 orang Islam bertemu dan kemudian mereka berdua berjabat tangan dengan ikhlas, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah qabla an yatafarraqa, sebelum keduanya itu berpisah. Jadi tidak salah ketika kita selesai sholat lalu kemudian kita berjabat tangan dengan sebelah kanan dengan sebelah kiri. Itu bukanlah sesuatu yang bid'ah, yang dilarang di dalam agama Islam. Oleh karena itu marilah kita biasakan, kalau selesai sholat kita salim dengan yang kanan dengan yang kiri. Berjabat tangan itu sebagai bukti kita memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan orang yang ada di sekitar kita, baik yang dikenal maupun yang tidak. Mudah-mudahan anak-anakku, apa yang disampaikan Pak Ubay pada kesempatan ini, baik pembahasan terkait dengan tawasul atau terkait dengan bersalaman setelah sholat, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.